Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Hari ini saya akan berbagi resep menu masakan harian untuk 1 minggu ya. Sebagian resepnya udah pernah aku share ya, silahkan dicek ya teman-teman. Langsung saja, ini dia videonya. Untuk hari pertama di sini saya bikin bakwan sayur, tumis jamur tiram dan cumi asam manis ya. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan bikin bakwan sayur ya. Di sini saya pakai wortel, ada buncis dan daun bawang ya, udah aku iris-iris teman-teman. Selanjutnya ini aku sediakan tepung dan campurkan dengan bawang yang udah dihaluskan, merica bubuk secukupnya. Begitupun kaldu bubuk ya, lalu diaduk rata. Ini udah aku tambahkan sedikit kunyit bubuk ya teman-teman. Nah, diaduk sampai rata, kurang lebih seperti ini udah ya. Selanjutnya masukkan sayurnya ke dalam adonannya ya, lalu dicampur sampai rata. Gampang kok teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini udah ya. Selanjutnya lalu digoreng. Kalau minyaknya udah panas, tinggal digoreng ya sesuai selera. Bentuknya kayak gini cukup ya teman-teman. Nah, digoreng sampai warnanya berubah jadi kuning keemasan. Nah, ini udah ya teman-teman. Aku angkatlah. Selanjutnya aku tiriskan. Ini dia ya teman-teman, bakwan sayurnya udah jadi. Selanjutnya aku mau bikin tumis jamur tiramnya. Ini ada jamur tiram. Ini bahannya ada, aku pakai 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Ada cabai merah besar dan cabai hijau ya. Aku pakai masing-masing 2 biji ya teman-teman. Selanjutnya langkah pertama aku tumis bawang merah bawang putihnya sampai layu dan harum ya. Nah, kayak gini udah. Selanjutnya masukkan cabainya ya, cabai merah keriting dan cabai hijaunya. Diaduk bentar sampai cabainya agak layu. Selanjutnya masukkan jamur tiramnya, diaduk lagi. Selanjutnya masukkan kaldu bubuk secukupnya. Aku pakai merica sedikit ya, secukupnya. Gula secukupnya. Dan aku juga pakai saus tiram ya sedikit. Ini suara anakku ya teman-teman, maaf. Kalau udah tinggal disajikan. Ini dia teman-teman, tumis jamur tiramnya udah. Selanjutnya aku mau bikin cumi asam manis ya. Ini dia bahannya, ada cumi. Selanjutnya aku pakai bawang merah. Di sini aku pakai 5 siung ya. Terus bawang putihnya 2 siung. Ini aku pakai cabai keriting merah dan aku pakai di sini aku pakai 2 buah tomat ya, udah aku potong kecil-kecil. Selanjutnya ada juga asam jawa ya. Dan untuk langkah pertama aku tumis bawang merah bawang putihnya sampai layu dan harum. Nah, ini udah ya teman-teman. Masukkan irisan cabainya, lalu diaduk bentar. Selanjutnya masukkan kuah asam jawanya ya, secukupnya. Selanjutnya di sini aku pakai opsional ya teman-teman, aku pakai 6 biji cabai utuh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Selanjutnya masukkan tomat dan cuminya ya. Diaduk bentar.
Selanjutnya masukkan garam secukupnya, gula secukupnya. Di sini aku pakai micin sedikit ya teman-teman. Dan bubuk kunyit secukupnya. Diaduk sampai rata. Dan biarkan dia mendidih ya teman-teman. Masaknya bentar aja kok. Ini dia udah, aku icip dulu ya gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar mantap teman-teman. Ini dia teman-teman, cumi asam manisnya udah jadi ya. Ini dia ya teman-teman, masakan untuk hari pertamanya udah. Untuk menu masakan hari kedua, saya bikin santan tahu tempe dan udang goreng crispy. Nah, untuk pertama di sini aku sediakan tempe dan tahunya ya. Tahunya sebelumnya aku lumuri kaldu bubuk ya teman-teman, biar gurih. Aku juga pakai kacang panjang ya. Ini aku pakai 3 ikat. Nah, untuk bumbunya di sini saya pakai 3 siung kemiri. Ada 10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Aku pakai 3 buah cabai rawit. Di sini aku pakai 6 buah cabai merah keriting. Jahe secukupnya. Aku pakai juga lengkuas. Aku juga pakai 1 batang serai ya. Untuk langkah pertama, aku goreng tempenya sampai matang ya. Tapi aku gorengnya bentar aja ya teman-teman. Diaduk bentar. Nah, ini udah ya. Aku angkat lalu aku tiriskan. Nah, udah. Selanjutnya aku goreng tahunya juga ya. Sama seperti tadi. Sambil menunggu tahunya matang, aku haluskan dulu bumbunya ya. Bawang merah masukin 10 siung yang tadi ya. 3 siung bawang putih. Jahenya masukin. Lengkuasnya masukin. Kemirinya masukin semua bahannya ya. Cabai rawit, cabai merah keriting. Aku juga pakai sedikit bubuk kunyit ya teman-teman. Gini aja cukup ya. Selanjutnya aku tambahkan air sedikit lalu di blender ya. Ini dia bumbu halusnya udah jadi. Seperti ini ya teman-teman. Nah, tahunya juga udah mateng. Nah, udah mateng kayaknya ya. Lalu aku angkat dan tiriskan. Selanjutnya aku tumis bumbu halusnya ya. Bumbunya diaduk terus. Masukkan serehnya. Berikut daun jeruknya ya. Di sini aku pakai 2 lembar daun jeruk. Diaduk lagi sampai bumbunya benar-benar matang ya teman-teman. Diaduk lagi. Kayaknya udah deh. Kalau udah seperti ini, masukkan santannya ya. Nah, udah. Diaduk terus.
Lalu masukkan tahu dan tempenya ya. Biarkan sampai mendidih ya teman-teman. Aku tutup bentar biar matangnya merata. Nah, kalau udah, angkat tutupnya. Diaduk lagi. Selanjutnya masukkan kacang panjangnya ya. Diaduk rata. Biarkan kacang panjangnya kelelep ya. Maksudnya berenang di kuahnya. Kalau udah agak mendidih, masukkan garam, gula secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, lalu diaduk ya, diaduk rata. Nah, ini dia teman-teman, dijamin rasanya bener-bener enak teman-teman, bumbunya meresap sampai ke tempe dan tahunya. Aku coba dulu ya. Rasanya udah pas ya teman-teman, mantap juga. Ini dia ya, santan tahu tempenya udah jadi tuh teman-teman, pokoknya enak deh. Selanjutnya aku bikin udang goreng crispy ya. Bahannya sederhana banget teman-teman. Di sini aku pakai udang dan tepung bumbu serbaguna ya. Sengaja udangnya aku nggak bersihkan kulitnya. Masukkan tepung bumbu serbagunanya ke dalam mangkok. Selanjutnya tambahkan kunyit bubuk secukupnya. Tambahkan air ya secukupnya. Jangan sampai adonannya encer ya teman-teman. Nanti kalau encer, tepungnya atau adonannya pasti nggak akan nempel sama udangnya. Maaf ya teman-teman, itu suara anakku. Diaduk sampai rata. Nah, kurang lebih seperti ini ya udah ya teman-teman. Selanjutnya masukkan udangnya ya. Diaduk rata, biarkan udangnya kebungkus sama adonannya ya. Nah, kalau minyaknya udah panas, langsung goreng saja udangnya ya. Goreng satu persatu biar enggak nempel satu sama lain ya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Gorengnya pakai api sedang aja. Kalau terlalu besar nanti matangnya di luar aja, di dalam enggak. Nah, ini dia ya teman-teman, udah udang goreng crispy-nya. Tara, masakan hari keduanya udah jadi ya. Santan tahu tempe dan udang goreng crispy. Untuk menu masakan hari ketiga, di sini saya bikin cumi pedas ya teman-teman. Di sini aku sudah sediakan cumi, aku pakai 1/4 ya. Udah aku bersihkan dari tinta hitamnya. Untuk bumbunya di sini saya pakai 10 siung bawang merah. Udah aku iris ya. Nanti dipakai untuk menumis. Ada 4 siung bawang putih. 2 buah tomat ukuran sedang, 4 biji cabai rawit,
dan 8 biji cabai merah besar ya teman-teman, cabai keriting. Aku juga pakai 3 lembar daun jeruk agar cuminya nggak amis nanti ya teman-teman. Untuk langkah pertama di sini aku tumis bawang merah bawang putihnya sampai layu dan harum. Diaduk terus ya. Sambil menunggu bawangnya matang, selanjutnya aku haluskan bahan-bahannya ya. Bawang putih masukin, berikut cabai merah keritingnya, cabai rawitnya. Ini cabai rawitnya pedas banget loh teman-teman. Tomatnya masukin, aku potong ya biar mudah blendernya nanti. Lalu aku masukin minyak secukupnya ya. Lalu kita haluskan bumbunya. Ini dia ya teman-teman, bumbunya halusnya udah jadi seperti ini ya. Ini bawang merah bawang putihnya juga udah matang, udah harum dan layu. Selanjutnya masukkan bumbu halusnya yang tadi ya. Diaduk rata. Jangan sampai bumbunya gosong ya teman-teman. Pakai api sedang aja biar aman. Nah, kalau bumbunya udah seperti ini, langkah selanjutnya masukkan 3 lembar daun jeruk ya. Biar masakannya wangi dan cuminya nanti nggak amis ya. Diaduk terus sampai rata. Nah, kalau udah seperti ini udah matang ya teman-teman. Minyak dari cabainya udah keluar dan bumbunya juga udah berubah warna. Aku tambahkan air putih secukupnya. Diaduk rata lagi. Baru masukkan cuminya ya. Kalau airnya kurang bisa ditambah lagi. Masukkan cuminya. Diaduk rata ya teman-teman. Biarkan cuminya rata dengan sambalnya. Selanjutnya masukkan bumbu penyedapnya ya. Masukkan garam secukupnya. Aku juga pakai micin secukupnya ya. Sama gula secukupnya. Diaduk rata lagi. Aku tutup bentar ya biar bumbunya meresap ke dalam cuminya. Tunggu beberapa menit. Nah, kalau udah angkat tutupnya. Nah, ini dia ya teman-teman. Bumbunya kayaknya udah bener-bener meresap ke dalam cumi-cuminya. Diaduk bentar. Aroma daun jeruknya bikin menggoda ya. Kalau udah jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman, apa udah pas atau belum. Kalau udah, matikan kompornya lalu sajikan. Ini dia teman-teman, cumi pedasnya udah jadi ya. Wah, menggoda banget teman-teman. Dijamin rasanya enak banget. Gampang teman-teman. Untuk menu masakan hari keempat, di sini saya bikin ikan nila goreng, tumis kangkung, dan sambal terasi kemangi ya teman-teman. Di sini ikan nilanya saya beri sedikit perasan jeruk nipis dan udah aku
lumuri dengan sedikit garam ya, lalu diamkan 10 menit. Nah, selanjutnya kita goreng deh ikannya. Untuk tips menggoreng ikan ya bun, khususnya untuk bunda-bunda nih, agar ikan gak lengket, aku taburi sedikit tepung ya teman-teman, biar ikannya gak lengket. Coba nanti ya kita saksikan bersama-sama. Nah, lihat nanti ya teman-teman, kita goreng ikannya. Gorengnya dengan api sedang aja ya teman-teman. Nah, ini aku buktikan ya, bener-bener ikannya nggak lengket sama sekali sama wajannya. Nah, lihat kan teman-teman, langsung kita balik ya. Tapi karena saya sendiri yang pegang kameranya, ini aku pakai HP ya teman-teman, aku skip ya ketika aku balik. Nah, ini udah aku balik ya teman-teman, ikannya tuh matangnya benar-benar sempurna. Coba deh tips ini anti gagal. Nah, ikannya udah matang ya. Selanjutnya aku goreng tahu ya teman-teman. Tahunya udah aku lumuri pakai sedikit kaldu bubuk ya, lalu kita goreng. Pasti teman-teman udah jago deh goreng tahunya. Nah, ini dia udah matang ya, aku tiriskan, aku angkat. Selanjutnya aku bikin tumis kangkung ya teman-teman. Di sini aku udah bersihin kangkungnya. Untuk bumbunya aku pakai 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih ya, udah aku iris-iris. Di sini aku juga pakai 2 buah cabai merah keriting ya teman-teman. Untuk langkah pertama, aku tumis bawang merah dan bawang putihnya ya. Tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu dan harum ya teman-teman. Diaduk terus biar nggak gosong ya. Seperti ini ya, udah layu dan harum. Selanjutnya masukkan kangkungnya. Udah aku cuci bersih ya teman-teman kangkungnya. Selanjutnya diaduk sampai rata ya teman-teman. Kalau kangkung itu jangan didiamkan, harus diaduk terus ya. Diaduk terus sampai benar-benar matang merata ya teman-teman kangkungnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya masukkan bumbu penyedapnya. Aku masukkan kaldu bubuk secukupnya, garam secukupnya. Aku pakai micin sedikit ya, sama gula aku campur dia di sendok tadi. Selanjutnya diaduk sampai rata, sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Kalau masak kangkung itu bentar aja ya teman-teman. Selanjutnya masukkan potongan cabai rawitnya, diaduk bentar. Kalau udah benar-benar matang, matikan kompornya lalu sajikan. Nah, ini dia teman-teman, tumis kangkung kita udah jadi. Selanjutnya aku mau bikin sambalnya ya teman-teman. Untuk bahan sambalnya di sini saya pakai 2 buah tomat, terasi, 2 siung bawang putih, 11 siung bawang merah, 3 buah cabai rawit, 4 buah cabai merah keriting ya teman-teman. Untuk langkah pertama, panaskan minyak. Selanjutnya kalau udah panas minyaknya, masukkan bahan-bahan untuk sambalnya ya. Ini aku goreng tomatnya bentar aja. Kalau semuanya udah kegoreng, aku pindahkan bahan untuk sambalnya ke cobek ya teman-teman. Aku tambahkan
garam secukupnya. Di sini aku pakai gula merah yang batang ya teman-teman. Micin secukupnya. Lalu diulek ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kalau udah aku tambahkan kemanginya teman-teman. Aku tekan-tekan aja ya, biar nanti kalau udah makan ada sensasi gigit daun kemanginya ya. Pasti sedap banget deh. Ini dia sambalnya udah jadi ya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi ya. Tara, ini dia masakan kita udah jadi ya teman-teman. Tumis kangkung, ada sambal terasi kemangi, juga ada tahu goreng dan ikan nila goreng ya teman-teman. Semuanya mudah banget. Untuk menu masakan hari kelima, saya bikin santan daun singkong dan ikan goreng sambal ya. Di sini aku udah sediakan daun singkongnya, udah aku bersihkan, udah aku cuci ya teman-teman. Aku juga pakai daging sapi, sebelumnya udah aku rebus sampai dagingnya empuk ya. Nah, untuk bahannya di sini saya pakai 10 siung bawang merah, jahe secukupnya, 2 butir kemiri, lengkuas secukupnya. Aku pakai 1 batang serai, 2 buah cabai rawit, 5 buah cabai merah keriting, dan 3 buah bawang putih. Aku juga pakai sedikit kunyit bubuk ya. Ini aku juga pakai santan secukupnya. Untuk langkah pertama, di sini udah aku didihkan air. Lalu aku masukkan garam secukupnya. Selanjutnya aku masukkan daun singkongnya ya. Rebus daun singkong sampai benar-benar empuk ya teman-teman. Ditekan-tekan bentar ya. Lalu aku tutup ya teman-teman. Nah, ini daun singkongnya udah bener-bener empuk ya, udah aku potong-potong juga. Selanjutnya aku haluskan bumbunya ya. 10 siung bawang merah tadi masukin, 3 siung bawang putih, cabai rawitnya, cabai merah keritingnya udah aku potong-potong biar mempermudah blendernya. Terus lengkuasnya, jahenya masukin, berikut kemirinya, tambahkan air secukupnya, lalu di blender. Ini dia bumbu halusnya udah jadi ya. Selanjutnya tumis bumbu halusnya tadi sampai benar-benar bumbunya matang ya, diaduk rata. Tumis bumbunya pakai api sedang aja ya. Masukkan serehnya, berikut daun jeruk biar tambah wangi ya teman-teman. Nah, ini udah ya, bumbunya udah mateng. Selanjutnya masukkan santannya ya. Selanjutnya masukkan juga daun singkongnya. Berikut daging sapinya. Ini udah aku suir-suir ya teman-teman daging sapinya. Diaduk rata. Biarkan mendidih. Kalau udah mendidih,
Aku masukin bubuk kunyitnya secukupnya. Selanjutnya masukkan garam secukupnya. Aku pakai kaldu bubuk. Gula, di sini aku pakai 2 sendok gula ya. Lalu diaduk rata. Dijamin teman-teman, apalagi masakan ini suamiku bener-bener doyan. Biarkan mendidih ya. Kalau udah mendidih, selanjutnya masukkan potongan cabainya tadi. Diaduk lagi. Nah, kalau udah, jangan lupa koreksi rasanya ya. Nah, ini dia teman-teman, santan daun singkongnya udah jadi. Selanjutnya aku mau bikin ikan goreng sambal. Di sini ikannya udah aku lumuri ya, pakai garam, sedikit kunyit bubuk, dan jeruk. Nah, ini tips ya teman-teman, seperti biasa. Aku taburi tepung ke dalam minyak panas biar ikannya nggak lengket. Nah, kita goreng ikannya ya sampai benar-benar matang. Nah, aku balik ya teman-teman ikannya. Ini kayaknya udah deh. Ini dia ikannya udah aku balik. Nah, ikannya udah matang ya teman-teman. Nah, bener-bener nggak lengket kan. Selanjutnya di sini aku mau haluskan. Aku pakai 10 siung bawang putih, 3 buah tomat, 4 buah cabai merah keriting, 2 buah cabai rawit, 2 lembar daun jeruk, dan 2 siung bawang putih. Nah, ini dia ya teman-teman, bumbu halusnya udah jadi seperti ini. Selanjutnya tumis bumbu halusnya ya. Diaduk rata. Masukin daun jeruknya biar tambah wangi. Diaduk lagi. Nah, ini udah ya teman-teman, bumbunya udah mateng. Selanjutnya aku masukin air putih secukupnya. Diaduk lagi. Masukkan bumbunya, bumbu penyedap seperti garam secukupnya. Aku pakai gula juga secukupnya dan diaduk ya. Diaduk sampai rata. Nah, kalau udah, masukkan ikannya yang udah digoreng tadi. Diaduk rata sampai bumbunya benar-benar nyatu dengan ikannya. Nah, ini dia ya teman-teman, ikan goreng sambalnya udah jadi. Nah, ini dia teman-teman, menu masakan hari kelimanya udah jadi. Selanjutnya aku masak untuk hari ke-6 ya. Untuk menu masakan hari ke-6 aku bikin suwir tongkol dan tumis labu siam. Nah, ini dia ya teman-teman, ikan tongkolnya. Sebelumnya udah aku kukus ya. Untuk bumbunya di sini saya pakai 8 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 8 buah cabai keriting merah, 4 buah cabai rawit, 3 buah tomat. Di sini aku juga pakai 5 siung bawang merah ya, udah aku iris, nanti aku pakai untuk menumis. Nah, untuk langkah pertama aku goreng ikan tongkolnya ya.
Kalau minyaknya udah panas, langsung goreng ikannya. Goreng sampai berubah warna ya teman-teman. Sambil menunggu ikannya matang, ini aku menghaluskan untuk bumbu halusnya ya. Tomat udah aku potong-potong biar mempermudah blendernya. Bawang putih masukkan. Bawang merahnya. Cabai merah keritingnya masukin. Cabai rawitnya. Ini cabai rawitnya aku pakai ukuran besar ya. Dijamin benar-benar pedas. Aku tambahkan sedikit air. Nah, ini dia ya teman-teman, ikannya udah aku goreng. Selanjutnya, nah udah aku suir juga ya ikannya. Seperti ini. Nah, bumbu halusnya juga udah. Ini dia ya bumbu halusnya. Nah, untuk langkah selanjutnya, aku tumis bawang merahnya sampai layu dan harum ya. Nah, diaduk bentar. Kalau udah, masukkan bumbu halusnya. Diaduk rata. Selanjutnya masukkan 2 lembar daun jeruk ya biar wangi. Masak sampai bumbunya matang. Nah, ini dia ya bumbunya udah bener-bener matang, minyaknya udah keluar. Tambahkan sedikit air ya. Diaduk lagi. Nah, kalau udah mendidih, masukkan suwir tongkolnya ya teman-teman. Selanjutnya masukkan bumbu penyedapnya, garam secukupnya. Aku pakai sedikit micin ya. Aku tambahkan gula secukupnya. Aku pakai 1,5 sendok ya gulanya. Lalu aduk rata. Diaduk sampai benar-benar bumbu sama suwir tongkolnya menyatu ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa, kalau udah angkat lalu sajikan. Nah, suwir tongkolnya udah jadi ya. Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Bener-bener menggoda. Selanjutnya aku mau bikin tumis labu siamnya. Nah, ini ya bahan untuk labu siamnya. Di sini aku pakai 2 buah labu siam. Udah aku kupas ya, udah aku cuci juga. Selanjutnya aku pakai 8 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Aku juga pakai 3 buah cabai merah keriting. Untuk langkah pertama, labu siamnya mau aku iris ya, tapi di sini aku skip biar cepat ya teman-teman. Nah, untuk bentuknya opsional saja ya, sesuai selera. Nah, ini juga bawangnya, bawang merah udah aku iris. Berikut bawang putihnya juga aku iris. Dan bawang merah dan cabai merahnya udah aku potong ya. Di sini aku juga pakai udang ya teman-teman. Ini udangnya udah aku kupas, udah aku bersihin. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini aku tumis bawang merah dan bawang putihnya ya sampai layu dan harum. Nah, seperti ini ya, udah layu dan harum. Selanjutnya aku masukkan udangnya ya. Tumis udangnya sampai benar-benar matang, sampai kaldunya keluar ya.
Aku bener-bener suka ya teman-teman yang namanya udang. Bener-bener wangi. Nah, seperti ini udah ya teman-teman, kaldunya udah keluar. Selanjutnya aku masukkan labu siamnya ya, tadi diaduk rata. Selanjutnya masukkan bumbu penyedapnya. Aku masukkan sedikit kaldu bubuk ya, secukupnya. Aku juga tambahkan garam secukupnya, gula secukupnya ya teman-teman. Aku juga pakai saus tiram ya, secukupnya. Selanjutnya diaduk rata. Jangan lupa masukkan irisan cabai merah keritingnya ya, biar tambah cantik. Tuh lihat teman-teman, bentar lagi mau matang. Jadi nggak sabar deh. Ini dia teman-teman, menu masakan hari ke-6-nya udah jadi. Tumis labu siam dan suwir tongkol ya. Untuk menu masakan hari ke-7, di sini aku bikin sop iga sapi ya. Di sini saya pakai setengah kilogram iga sapi ya. Di sini saya juga pakai 3 siung bawang putih, ini udah aku haluskan ya. Aku juga pakai 4 siung bawang merah, udah aku iris. Di sini juga aku pakai 2 buah tomat ukuran kecil, udah aku potong juga. Dan cabai rawit ya, sesuai selera. Ini saya pakai 8 ya, 8 buah. Sebagai pelengkapnya, di sini saya pakai juga wortel, beberapa potong aja, dan kentang juga ya, teman-teman. Di sini aku juga pakai masako ya, rasa sapi. Aku juga pakai merica bubuk. Nanti aku masukkan secukupnya ya. Untuk langkah pertama, di sini iganya aku rebus ya. Aku rebus kurang lebih 1,5 jam. Aku tutup ya teman-teman. Aku rebus iganya sampai benar-benar empuk ya. Ini dia ya teman-teman, udah aku rebus kurang lebih 1,5 jam ya. Kayaknya udah empuk deh. Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Kalau udah seperti ini, aku tambahin irisan bawang merah dan bawang putih yang udah aku haluskan tadi ya. Selanjutnya aku tambahkan merica bubuk secukupnya. Masako aku masukkan 1 bungkus ya teman-teman. Diaduk sampai bumbunya larut. Biarkan mendidih sebentar ya. Selanjutnya aku masukkan sayurannya, ada wortel dan kentang. Selanjutnya aku tambahkan cabai rawitnya ya, 8 buah. Nah, ini tomatnya nanti ya aku masukkan pas mau deket-deket angkat nanti ya. Selanjutnya aku tambahkan garam secukupnya. Di sini aku juga pakai micin ya, sedikit. Lalu aku aduk.
Diaduk terus ya. Selanjutnya udah waktunya ya masukin potongan tomatnya biar tambah seger ya teman-teman. Diaduk bentar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Wanginya udah nggak sabar deh pengen cepet-cepet makan. Ini udah matang ya teman-teman. Kalau udah, matikan kompornya lalu sajikan. Ini dia teman-teman, sop iga sapinya udah jadi ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya menu masakan hariannya untuk 1 minggu. Semoga resepnya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, and share ya di sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.